Setelah Qin Chen menelan begitu banyak bansi pesona, pasukan monster itu juga dikalahkan, dan mereka semua bubar dengan tergesa-gesa. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia datang ke depanku Gao Feng dan Muliu. "Terima kasih Yang Mulia," ucapku. Gao Feng dan Kuan Muliu terkejut ketika Qin Chen menatap mereka, dan mereka segera mengucapkan terima kasih, tetapi masih ada sedikit kewaspadaan dalam ekspresi mereka, dan bahkan sedikit kecemasan, dan mereka berbicara dengan sangat sopan. Ini adalah semacam rasa penindasan yang kuat. Mereka berdua juga putra suci teratas di pasukan masing-masing, tetapi ada perasaan gelisah di depan Qin Chen, karena mereka memiliki perasaan bahwa kekuatan Qin Chen di depan mereka sangat kuat, dan bahkan jika mereka keduanya bekerja sama, keduanya belum tentu dapat melawan orang ini. Segera setelah mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka melihat Wei Siking, Zhou Wusheng dan yang lainnya terbang dari kejauhan. Wei Siking dari Guanghan Mansion, Zhou Wusheng dari Tiangong. Ucap keduanya dengan mata memadat untuk sesaat. Baik Wei Siking dan Zhou Wusheng adalah arogansi terkenal di mansion ini, dan mereka secara alami saling mengenal, dan mereka segera bertanya-tanya apakah orang kuat yang membunuh pemimpin Bansi berasal dari Guanghan Mansion. Tepat ketika mereka masih bertanya-tanya, Zhou Wusheng tertawa, "Ku Gao Feng, Kuan Muliu, ini adalah putra suci Qin Chen kami, yang baru saja menyelamatkan Anda dan membunuh kelompok iblis wanita yang mempesona ini. Bagaimana? Bagaimana dengan metode putra suci saya?" Kedua rekan juga merupakan Pangeran Toktian Yanzong dan Paviliun Minghui. "Apakah kedua rekan mengagumi putra suci Tiangong kami?" ucap Zhou Wusheng dengan bangga. "Apa? Dia adalah putra suci Tiangongmu?" ucapku. Gao Feng dan Kuan Muliu sama-sama melirik Qin Chen. Keduanya lebih tua dari Qin Chen, dan telah berpengalaman daripada Qin Chen. Tetapi ketika mereka berdiri di depan Qin Chen, ada semacam rasa penindasan yang tak terlihat. "Ya, kenalkan nama Ben Sao Qin Chen, kami secara tidak sengaja melihat sekelompok bansi mengepung kedua rekan, jadi Ben Sao berinisiatif membunuh mereka dan menyelamatkan kedua rekan. Kalian berdua seharusnya tidak menyalahkan kecerobohan kami kan?" ucap Qin Chen berkata dengan nada yang sangat sopan, dan sembari melengkungkan tangan. "Tidak, tidak, tentu saja tidak," ucapku. Gao Feng mendengar kata-kata Qin Chen, dia melambaikan tangannya buru-buru dan berkata, "Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Guanghan Mansion. Tempat ini sangat berbahaya, dan ada begitu banyak bansi pesona. Putri Kuan Muliu dan aku telah terperangkap di sini selama lebih dari 1 jam, dan kami tidak bisa keluar. Jika saudara Qin tidak mengambil tindakan, kami berdua mungkin tidak akan terselamatkan," ucapku. Gao Feng, "Terima kasih saudara Qin telah membantu saya. Ini adalah kebaikan yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya." Kuan Muliu juga melengkungkan tangannya, dengan nada bersyukur. "Haha." Qin Chen tertawa dan matanya berkedip, memang benar keduanya terjebak. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar akan membuat kedua rekan bisa jatuh. Seni pedang Tian Yan brotherku luar biasa, dan pedangnya sangat kuat. Ben Sao dapat melihat bahwa keduanya masih memiliki keterampilan rahasia. Kalau tidak, bagaimana pesona Bansi ini bisa ditahan? Aku bukanlah penyelamat, dan kalian berdua tidak harus begitu sopan, jawab Qin Chen merendah. Saudara Qin bercanda, bahkan jika saya memiliki sarana pertahanan, di depan saudara Qin, itu hanya sepele, ucapku. Gao Feng berkata dengan sopan. Wei Siking dan Zhou Wusheng tercengang. Biasanya Gao Feng sangat pemalu, dan Kuan Muliu juga sangat arogan. Tapi hari ini, mereka berdua sangat rendah hati. Semua orang juga tahu bahwa itu karena mereka telah melihat dominasi Qin Chen. Kedua rekan, aku tidak tahu bagaimana keduanya bisa bertindak sendiri dan terjebak oleh pesona Bansi ini. Di mana orang suci lainnya dari pasukan Anda masing-masing? Tanya Wei Siking. Ini adalah cerita yang panjang, tetapi alasan utamanya adalah tanah harta karun ini sangat berbahaya. Setelah 2 kekuatan kami menemukannya,
kami memutuskan untuk menjelajahi pinggiran. Perikuan dan aku adalah yang terkuat. Kami bergabung untuk memasuki kedalaman. Saya tidak berharap berada dalam bahaya segera setelah masuk. Untungnya, murid lain dari pasukan kita tidak masuk. Jika tidak, pasti akan banyak dari mereka yang jatuh. Kami heran, kenapa saudari Wei dan brother Zhou bisa membawa begitu banyak murid-murid dari istana masuk. Ini sangat berani. Ucapku Gao Feng. Hehe. Wei Siking tertawa dan berkata, kami berani datang bersama karena saudara Qin yang memimpin. Jika tidak, kami akan menderita kerugian besar. Dengan adanya saudara Qin, tanah harta karun yang berbahaya ini menjadi aman. Jawab Wei Siking. Keduanya melirik Qin Chen dengan kaget. Ngomong-ngomong, brotherku dan perikuan, pertemuan adalah takdir. Tanah harta karun ini sangat berbahaya, bagaimana kalau kita menjelajahinya bersama-sama? Ucap Zhou Wusheng menyela. Saudaraku, ini juga ide Ben Shao. Saya pikir rekan berdua memiliki temperamen yang baik, dan Ben Shao juga mengetahuinya pada pandangan pertama. Jauh di dalam tanah percobaan ini, ada banyak bahaya, dan bahkan ada orang kuat dari iblis dan ras lain. Jadi kita harus bergabung dan saling membantu. Tentu saja, jika kalian berdua tidak mau dan lebih suka bertindak sendiri, itu tidak masalah. Karena selain mencari harta karun, tujuan kami juga untuk memenggal kepala putra dewa. Ucap Qin Chen jujur, dan langsung mengungkapkan tujuannya. Mendengar itu, Ku Gao Feng berkata, apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan putra Shenzhou? Orang ini sangat kuat. Dikabarkan bahwa dia adalah reinkarnasi dari pemimpin ke-78 Dewa Shenzhou. Dia datang ke tempat percobaan ini untuk menemukan warisannya saat itu. Ucapku Gao Feng. Qin Chen mengangguk dan berkata, betul sekali. Putra ini telah menemukan warisannya, tepat di tanah harta karun yang hancur ini, dan bahkan telah menerima cermin ilahi yang paling berharga. Ini sangat kuat. Jika kita biarkan dia tumbuh, sebuah bencana besar akan datang, karena pria ini memiliki ambisi seperti serigala dan ingin menggabungkan semua mansion besar kita. Siapapun yang tidak mematuhi perintahnya akan dibunuh. Dia sangat mendominasi dan tidak mau dicegah. Sayangnya, meskipun orang ini memiliki kekuatan supernatural, dia bukan lawan Ben Shao. Dia sebelumnya bergabung dengan putra suci Sueyang Mansion, Renwang Mansion, dan Tianshan Mansion melawan Ben Shao, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh Ben Shao dan dapat menyelamatkan putra suci darah, tetapi Renwang Shengzi dan Tianshan Mansion Tonghu tidak seberuntung itu. Keduanya telah dipenggal oleh Ben Shao, dan tidak ada tulang yang tersisa. Jawab Qin Chen tidak menghindar, dan mengatakan semuanya. Apa? Yang Mulia juga telah membunuh Wang Shengzi dan Tianshan Mansion Tonghu. Ucapku Gao Feng dan Kuan Muliu terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Haha, itu benar. Saya melihat bahwa rekan berdua sangat berani, jadi saya memberitahu kedua rekan, jika keduanya mau, kita dapat bergabung menjadi satu tim, bahkan jika keduanya tidak mau, tidak akan jadi masalah. Ini hanya pengingat bagi Anda berdua untuk berhati-hati terhadap putra dewa. Lagi pula, semua orang berasal dari alam ini, dan Ben Shao tidak ingin melihat keduanya dibunuh oleh putra dewa. Mendengar itu, Ku Gao Feng dan Kuan Muliu saling melirik. Mata mereka berkedip-kedip. Mereka berdua sangat cerdas, dan mereka secara alami memahami niat Qin Chen. Saya, Tian Yanzong dan Paviliun Minghui, sudah lama merasa tidak nyaman dengan orang-orang itu. Karena saudara Qin mengundang kami, maka kami secara alami akan menerima itu. Belum lagi saudara Qin telah menjadi penyelamat kami, dan mari kita tangani anjing ini bersama-sama. Ucap keduanya saling memandang dan dengan cepat mengambil keputusan. Kalau begitu ayo pergi. Ucap Qin Chen tersenyum pada Wei Siking dan yang lainnya dan semua orang tertawa. Semua orang berangkat lagi, sinar cahaya terhubung menjadi satu bagian, dan mereka menuju kedalaman. Sepanjang jalan, semua orang bertemu dengan beberapa iblis lagi. Untuk mempercepat waktu, Qin Chen menjadi yang pertama menyerang,
dia langsung memenggalnya, begitu cepat sehingga terkadang Wei Shiking dan yang lainnya tidak bisa bereaksi. Kecepatan tembakan Qin Chen sangat menakjubkan. Tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang, dan tiba-tiba ada fluktuasi Shen Yuan yang hebat di depan, dan kemudian semua orang melihat bahwa ada tanah reruntuhan di kejauhan di atas langit, dan langit di atas reruntuhan itu dipenuhi dengan fluktuasi Shen Yuan yang menakjubkan. Di bawah reruntuhan, pasti ada Vena suci teratas. Ucap Wei Shiking dan yang lainnya meraung penuh semangat. Ada banyak Vena suci teratas dan harta karun yang menakjubkan di dalamnya. Putra Dewa harus disembunyikan di kedalaman reruntuhan ini. Tetapi itu terlalu berbahaya, Anda semua harus berhati-hati dan mengikuti saya dengan cermat. Ucap Qin Chen berteriak dan terbang masuk. Pada saat ini, sekelompok orang bertarung dengan sekelompok binatang suci memperebutkan urat suci kuno. Pergerakan Qin Chen dan yang lainnya juga mengejutkan pasukan monster yang bertarung dengan putra suci dari 3 kekuatan utama itu. Semua orang terkejut. Zhou Wusheng, kamu adalah putra suci Tiangong, dan kamu bersama orang-orang Guanghan Mansion. Saya tidak menyangka kalian juga akan bekerja sama dengan orang luar. Ucap Ben Huarong yang juga dari Tiangong. Zhou Wusheng berkata, Ben Huarong, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin, kami akan memenggal kepala putra dewa, apakah kalian ingin bergabung dan biarkan kami yang akan membereskan monster ini? Ucap Zhou Wusheng. Mendengar ini, Ben Huarong dan lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengejek dan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. Putra dewa adalah reinkarnasi dari 78 pemimpin dewa. Sekarang dia telah mendapatkan warisannya sendiri dan telah menembus ranah hegemoni. Zhou Wusheng, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu mencari putra dewa hanya akan mencari kematian. Pergilah, kami juga tidak membutuhkan bantuanmu di sini. Ucap mereka berkata dengan jijik, dan memandang rendah kelompok Zhou Wusheng. Hati Zhou Wusheng melonjak dan dia buru-buru berkata, Saudara Qin, bagaimanapun juga, pihak lain adalah putra suci Tiangong kita. Mari kita berhenti berkelahi, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu setelah keluar. Pasti ada lebih dari satu Vena Shen surgawi peringkat tinggi di sini. Bagaimana menurutmu? Ucap Zhou Wusheng. Qin Chen merenung sejenak, sebelum membuat keputusan, suara acuh tak acuh Ben Huarong datang dari kejauhan. Zhou Wusheng, kamu bisa pergi, tetapi kamu memiliki seorang putra suci bernama Qin Chen, biarkan dia tetap tinggal. Saya mendengar bahwa pemuda ini baru saja bergabung dengan Guanghan Futian. Orang ini benar-benar sombong. Kali ini, biarkan saya memberinya pelajaran. Ucap Ben Huarong memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh, di sampingnya, ada juga Xiang Wudi yang mengatakan sesuatu secara diam-diam, seolah-olah dia sedang membuat rencana, matanya membenci dan dengan dingin menatap Qin Chen. Awalnya, demi saling menjaga murid Tiangong, Qin Chen juga memberi wajah Zhou Wusheng, dan tidak peduli dengan masalah di sini. Bagaimanapun, membunuh Shen Zhao Shengzi adalah hal yang paling penting sekarang, tetapi kata-kata pihak lain secara langsung membangkitkan kemarahan di hati Chen. Hahaha, Qin Chen tertawa dan melangkah maju, dengan rasa dingin yang melonjak di tubuhnya dia berkata, Ben Huarong, apakah Anda layak mengajar Ben Shao? Jika Anda bukan murid Tianzuo, dengan kata-kata sombong Anda ini, takdir Anda bukan lagi milik Anda sendiri. Tidak hanya Anda, tetapi orang-orang Anda juga akan binasa, dan semua akan mati di tanganku. Ucap Qin Chen. Para putra suci di 3 istana, Sueyang Mansion, Tianshan Mansion, dan Renwang Mansion semuanya tercengang ketika mereka mendengar kalimat ini. Mereka memandang Qin Chen dengan rasa tidak percaya, hanya berpikir bahwa mereka salah dengar. Wajah Ben Huarong juga sulit untuk dilihat. Dia memandang Qin Chen dengan mata dingin, dan rasa dingin yang dalam muncul, kamu adalah Qin Chen itu, benar-benar arogan. Tidak heran Sage veteran berlutut di depanmu. Yah, awalnya saya hanya ingin mengajari Anda dan mengambil kembali harta Xiang Wudi, dan menghapus basis kultivasi Anda,
Tetapi sekarang, Anda akan tamat, karena beberapa kata yang Anda katakan sebelumnya, bahkan Zhou Wusheng tidak akan bisa melindungi Anda, dan Anda tidak bisa lepas dari kematian. Qin Chen melangkah maju dan berkata dengan ringan, meskipun Tiangong adalah kekuatan tertinggi di surga, ada beberapa murid di sana yang memiliki sikap seperti kucing dan anjing. Sebagai putra Tianzuo, Ben Shao berkewajiban untuk membersihkan pintu, agar tidak membiarkan beberapa orang merusak reputasi Tianzuo. Ucap Qin Chen. Wah, apakah kamu pikir kamu adalah Holy Lord, dengan nada arogan seperti itu? Ben Huarong meraung, dan langsung menembak. Pusaran air gelap tiba-tiba muncul di dadanya, dan dari pusaran air itu, kekuatan hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti jarum halus ditembakkan. Jarum penghancur Kaisar Hitam, ucap Zhou Wusheng dan yang lainnya memadatkan ekspresi mereka dan segera berseru, Saudara Qin, hati-hati. Namun, jarum Kaisar Hitam baru saja mencapai tubuh Qin Chen 3 kaki jauhnya, seolah-olah itu telah menembus sepotong baja keras, membuat suara dentang, dan nyala api meledak. Dan kemudian langsung berubah menjadi asap hitam, menghilang, tidak meninggalkan apapun. Melihat Qin Chen memblokir serangan Ben Huarong, banyak orang suci dari 3 kekuatan besar mulai berbicara dan mencibir diam-diam. Meskipun sedikit terkejut, mereka tidak melihat Qin Chen sama sekali. Mereka mencibir di sudut mulut mereka, membentuk formasi besar untuk melawan pasukan monster, semua ingin melihat bagaimana Qin Chen terbunuh. Tidak heran kamu sangat sombong, ternyata memang ada 2 hal, tetapi sayangnya, di depan kursi ini, itu tidak cukup. Ucap Ben Huarong melihat bahwa jarum ajaib Kaisar Hitam tidak dapat menembus Sein Yuan di tubuh Qin Chen. Dia kemudian mengguncang seluruh tubuhnya, dengan senyum kejam muncul di wajahnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menghilang entah kenapa. Pada saat berikutnya, Ben Huarong muncul di belakang kepala Qin Chen, berubah menjadi pedang hitam pekat, dan menebas. Dia benar-benar berubah menjadi senjata. Semua orang terkejut ketika mereka melihat metode Ben Huarong. Tanpa diduga, Huarong ini sebenarnya telah mengembangkan kekuatan sihir transformasi militer tingkat atas dalam Tiangong. Master top seperti Zhao Lianghan, Master pekerjaan Tianshan Futian, dan Qi Wenmin, Master pekerjaan Renwang Futian, diam-diam mengangguk, mencibir di sudut mulut mereka, mengetahui bahwa Qin Chen akan sial, dan pada saat yang sama diam-diam berpikir bahwa jika dia bertemu Hua Bing Senju bagaimana cara melawan. Namun, ini di luar ekspektasi semua orang. Qin Chen berbalik, menggerakkan telapak tangannya, menebas dengan ringan. Pedang api penyucian ditebas oleh telapak tangan Qin Chen, dan energi hitam di atasnya meroket. Rune bergetar, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan ini, dan itu jatuh dan terbang terbalik pada jarak ribuan meter sebelum itu berhenti dan masuk kembali ke udara. Wajah Ben Huarong pucat, seteguk darah menyembur keluar, dan matanya menatap Qin Chen. Emosi yang luar biasa sangat termanifestasi dalam pupilnya, tetapi saat berikutnya, emosi yang luar biasa itu berubah menjadi kebencian dan balas dendam. Dia berkata, "Nak, kamu membuatku marah. Selanjutnya, ini benar-benar hanya ada jalan buntu, tidak hanya Anda, tetapi juga Anda semua akan dibunuh." Tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba dia berubah menjadi tombak ajaib, dan menusuk ke Qin Chen. Tapi Qin Chen tetap tidak bergerak. Di kedalaman telapak tangannya, gelombang kehancuran meledak darinya, membentuk serangkaian aura pedang. Aura pedang ini sederhana dan dalam, dan tidak ada aura yang mengejutkan, tetapi setiap aura pedang terpotong, getaran hebat mengenai tombak, rune dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya retak. Kekuatan supernatural macam apa ini? Tampaknya semacam kekuatan supernatural ilmu pedang, dengan kekuatan penghancur yang mekar. Apakah Qin Chen seorang pendekar pedang? Bukankah itu berarti Qin Chen memiliki pertahanan fisik yang kuat dan kekuatan Skyfire yang kuat? Kenapa dia tidak menunjukkannya sebelumnya? Bisik semua orang bahkan lebih terkejut ketika melihat Qin Chen memblokir serangan Ben Huarong sekali lagi.
Banyak master di 3 istana utama semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, tidak heran Zhou Wusheng berdiri di pihak Qin Chen dengan seluruh kekuatannya, dan tidak heran Qin Chen bisa mengalahkan Xiang Wudi. Saudara Ben Huarong tidak bisa menjatuhkannya untuk sementara waktu. Zhou Wusheng juga tersenyum pahit, dan Wei Siqing dan yang lainnya menunjukkan cibiran, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa Qin Chen sedang bermain-main dengan Ben Huarong, dan dia bahkan hanya mengeluarkan 10% kekuatannya. Di tubuh Qin Chen, pada Book of Origins, halaman peradaban tentang Hua Bing Senjue perlahan terbentuk. Baru saja, Qin Chen memahami makna mendalam dari senjata ajaib ini. Tinju dewa asal, ucap Qin Chen dengan keras. Setelah hantaman tinju itu, seluruh pakaian Ben Huarong terkoyak. Dia terlihat malu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah disemprotkan terus-menerus di mulutnya, dan tubuhnya terluka parah. Wajah Ben Huarong sangat mengerikan, dan napas iblis menguap dari tubuhnya, dan kebencian yang tak terbatas naik ke langit. Di depan banyak orang, dia begitu dipermalukan. Tiba-tiba, dia mencoba yang terbaik. Seluruh sosoknya melompat ke udara lagi dan berubah menjadi matahari hitam pekat yang terik, dan meledakkan rahasia paling menakutkan dari teknik Hua Bing Senju. Dengan raungan keras, Ben Huarong berubah menjadi roda hitam. Qin Chen melangkah keluar, aura kuno tubuhnya berputar, dan di telapak tangannya, juga ada roda hitam pekat. Aura roda ini bahkan lebih menakutkan daripada tubuh Huarong yang berevolusi. Itu menghantam langsung pada Ben Huarong. Ben Huarong menjerit lagi, dan hendak melarikan diri dari sini. Mau lari, ucap Qin Chen melambaikan lengan bajunya, dan semua energi hitam yang lolos mengembun ke segala arah. Tubuh Ben Huarong muncul lagi, dia merangkak di tanah, dan Qin Chen menginjak kepalanya. Melihat pemandangan ini, putra suci dari 3 mansion semua dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melihat lebih jelas. Ben Huarong, apa hanya ini kebanggaanmu? Di mata Ben Shao, kamu hanyalah seekor semut, juga berani merajalela di sini, ucap Qin Chen memandang Ben Huarong tinggi-tinggi dan berkata sambil mencibir. Ben Huarong berjuang keras dan merasakan rasa malu yang tak terbatas. Melihat Ben Huarong menderita penghinaan seperti itu, Zhao Lianghan, pemimpin Tianshan Futian Work, akhirnya tidak tahan. Dia yang masih berkelahi dengan monster tiba-tiba melintas dan menghilang di medan perang. Saat berikutnya, seluruh sosoknya tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen. Dia membuat langkah berani, menyerang dengan satu gerakan, dan pikirannya meraung. Itu adalah serangan diam-diam, ini adalah roda yin dan yang, semacam harta surgawi, dikombinasikan dengan pemahaman Zhao Lianghan sendiri, napas meledak dalam sekejap dan mengguncang bumi, seolah-olah dewa kematian dan dewa kehidupan muncul seketika. Langkah ini sangat mendadak. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat roda yin dan yang dilambaikan Zhao Lianghan meledak langsung di punggung Qin Chen. Haha, nak, kamu akan terluka parah jika terkena roda yin dan yang dari kursi ini. Ucap Zhao Lianghan menunjukkan ekstasi dan tertawa keras. Dia mendorong roda harta karun yin yang untuk meledakkan Qin Chen dengan satu pukulan, tetapi ketika dia sepenuhnya mendesak roda harta karun yin yang, dia merasakan roda harta karun yin yang miliknya sendiri tampaknya tertanam dalam padatan yang keras, seolah-olah tersangkut oleh gunung suci kuno, dan itu sebenarnya tidak dapat bergerak. Kemudian dia terkejut melihat bahwa Qin Chen dipenuhi dengan atmosfer kuno di belakangnya, dan dia berevolusi menjadi tangan hitam raksasa, yang benar-benar menjepit roda harta yin dan yang dengan erat, tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Ucap dia terkejut, baru saja akan melakukan gerakan lain. Tiba-tiba, di atas kepala Qin Chen, sebuah pagoda 7 warna muncul. Itu adalah pagoda ubin mengkilap kibau dan istana Zixiao Dou Sidi. Di istana Zixiao Dou, api bermekaran dan menyelimuti roda yin dan yang, dan itu mulai memperhalus aura pada roda yin dan yang ini.
Di pagoda kaca 7 harta karun, sekelompok sinar matahari yang intens meledak secara langsung, memancarkan nyala api yang besar. Nyala api ini, seperti bunga api yang tak terhitung jumlahnya jatuh, berubah menjadi lautan api, dan menghantam tubuh Zhao Lianghan.